Bapak Guru Hebat setanah air. Bersama saya, Paul Simon Jepi Rompas, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Bolaang, Mongondo Selatan. Pada kali ini, saya akan menyelesaikan tugas saya, demonstrasi kontekstual, modul 3.1 tentang dilema etika atau bujukan moral. Saat ini saya akan mewawancara kepala sekolah tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolahnya masing-masing. Selamat mengikuti. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Oke, Bapak Guru Hebat, saat ini saya akan melakukan wawancara untuk menyelesaikan tugas saya tentang wawancara kepada kepala sekolah mengenai dilema etika atau bujukan moral. Dan bersama saya calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Bolaang, Mongondo Selatan. Saya Paul Simon Jepi Rompas, asal SMP Negeri Dayo, dan bersama saya kepala sekolah SD Negeri 1 Kosio. Bisa perkenalkan nama, Bu? Terima kasih. Nama saya Margarita Mariatio, sarjana pendidikan, asal sekolah SDN 1 Kosio, Kecamatan Kabupaten Bolaang. Ya, oke Bu, bagaimana kabar hari ini, Bu? Baik-baik, Bu? Baik, sehat. Oke, sehat ya, Bu ya. Oke, pandemi ini sudah lewat ya, Bu, jadi aktivitas seperti biasa, Bu ya. Iya. Oke, Bu, bisa kita lanjutkan dengan wawancara kita, Bu. Ya, bisa silahkan. Oke, Bu, ini tentang dilema etika itu ya, atau bujukan moral. Dan yang paling pertama di sini mungkin kita akan membahas tentang dilema etika, Bu ya. Oke, Bu, saya ini mau bertanya, Bu, tentang bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah yang menurut Ibu itu merupakan suatu dilema etika. Terima kasih. Menurut saya, terlebih dahulu saya memperhatikan permasalahan yang terjadi, mencari informasi yang faktual, dan mengambil sikap dalam suatu keputusan yang tentunya mengacu pada aturan-aturan yang berlaku. Oh, jadi cari informasi dulu, Bu ya, yang utama ya. Oke, terima kasih, Bu. Selanjutnya, Bu, ini selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana, Bu? Menurut hemat saya, dalam pengambilan keputusan, suatu keputusan tentu harus selalu berpedoman pada aturan yang berlaku. Karena setiap pengambilan keputusan, tentu saya berusaha menjalin relasi dengan teman-teman sejawat, supaya itu keputusan yang diambil memang benar-benar dimengerti, karena selalu ada maksud di balik sebuah kejadian. Tetap ada relasi, Bu ya, ada hubungan harus. Bu ya. Oh ya. Oke, bagus sekali, Bu ya. Oke, misalnya, Bu, ini langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu ambil atau Ibu lakukan di sekolah ini? Adakah langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan? Ada. Awalnya tentu bagaimana usaha saya mencari informasi terlebih dahulu. Kemudian saya akan mendatangi atau turun langsung untuk mewawancara dari semua pihak. Kemudian menganalisis agar kelak nanti keputusan yang saya ambil itu merupakan keputusan yang terbaik. Berarti di sini, Bu, langsung cek langsung ke lokasi Turun juga, langsung, langsung iya. kan? Oke. Bagus ya, Bu, supaya mendapatkan data yang akurat, Bu ya. Iya. Selanjutnya, Bu, hal apa saja, Bu, yang selama ini yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Ya, menurut saya pengambilan keputusan itu dikatakan efektif
apabila dilakukan secara langsung dengan berdasarkan pada pokok masalah yang terjadi. Tentu ada diskusi dengan tim manajemen sekolah, wakil kepala sekolah, bahkan guru-guru senior. Tentu didengar pendapat masing-masing supaya keputusan itu merupakan keputusan bersama. Sama. Oh ya, oke. Luar biasa, Bu ya. Tetap juga ada komunikasi juga, Bu ya, dengan guru pendidikan sejawat Iya, ya. harus ada. Oh ya, Bu. Ini Bu, sebenarnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini mungkin merupakan tantangan, Bu? Apakah ada tantangan yang dihadapi selama ini, Bu, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di etika seperti ini, Bu? Yang pasti ada. Ada tantangan, Bu? Iya. Kira-kira tantangan itu apa, Bu? Dikala keputusan yang diambil itu kurang diterima, nah itu satu tantangan. Yang pasti kita akan berusaha untuk meyakinkan kepada semua yang terlibat untuk menerima keputusan itu. Yang pasti ada yang tidak terima. Berarti itu jadi satu tantangan kita Iya, ya. tantangan. Kalau ada yang mungkin tidak setuju dengan keputusan, jadi dilempar yang betul ya. Oke, selanjutnya apa saja yang selama ini merupakan atau apakah selama ini ada jadwal, ada jadwal tertentu atau tata kelola sesuatu yang dibuat dalam penyelesaian kasus di Dilema Etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal? Seperti yang saya katakan tadi, apakah punya jadwal atau tata kelola sesuatu yang dibuat? Untuk jadwal tentu tidak ada. Intinya permasalahan harus dapat diselesaikan dengan Langsung, sebaik mungkin, ya langsung. Oh, ya. Dan sedapat mungkin penyelesaian itu tidak terlalu lama, harus langsung diselesaikan. Langsung ya, sesuai dengan konteks yang terjadi juga. Jadi diambil sesuatu keputusan berdasarkan tingkat juga permasalahan yang terjadi juga. Habis Bu, selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di rumah ketika ini? Apakah ada faktor-faktor yang mempermudah? Dalam mengambil keputusan selalu mengajak semua warga sekolah, stakeholders, wali murid, atau orang-orang yang mempunyai kedekatan persoalan dengan orang-orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif solusi. Oh, iya. Berarti di sini Bu, Nggak mungkin kepala sekolah sendiri. sendiri yang Oh ya, tetap juga harus ada kerjasama juga Ya, kerjasama dengan dengan stakeholder yang di sekolah, warga sekolah. Oke Bu, selanjutnya Bu, ini dari semua hal yang tadi disampaikan tadi Bu, kira-kira pembelajaran apa yang dapat menurut Ibu menjadi suatu pengalaman dalam mengambil keputusan di Dilema Etika ini, Bu? Adakah pengalaman? sebelum mengambil keputusan, Ya. kita harus banyak menganalisis kasus yang ada. Jadi harus dianalisis kasus yang ada. Dan ada hal-hal yang atau pertimbangan-pertimbangan tertentu yang perlu untuk dipikirkan. Untuk kita belajar dari berbagai kejadian untuk setiap kasus permasalahan yang terjadi di lapangan. Jadi kita harus belajar dari kasus-kasus yang terjadi di lapangan. Jadi itu suatu pengalaman juga Bu ya, yang dialami selama ini Bu. Iya. Oke, berarti Bu, bisa dikatakan berdasarkan pengalaman yang terjadi ini jadi acuan untuk ke depan juga Iya. dengan apa yang sudah terjadi. Oke Bu, terima kasih Bu atas wawancaranya Bu. Iya, terima kasih. Terima kasih telah memberikan waktunya Bu, meluangkan waktu dalam wawancara ini tentang Dilema Etika, dan semoga ke depan Bu semakin sukses Bu ya dalam pekerjaan. Terima kasih Iya, Bu. terima kasih. Terima kasih Bu. Sama-sama.